Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Dusun Posong di Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dijuluki sebagai kampung YouTuber. Ya, para pemuda di kampung ini sebagian besar menjadi konten kreator yang mampu meraup penghasilan hingga ratusan juta rupiah. Dusun Pontong di Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang sebelumnya hanyalah kampung kecil dan sederhana, kini mulai dikenal. Pasalnya, ekonomi di kampung ini telah mengalami perubahan. Terlihat berbagai mobil keluaran terbaru berjajar di desa kecil ini. Ya, sebagian besar aktivitas pemuda di kampung ini adalah content creator di media sosial YouTube, dan mobil-mobil tersebut dibeli dari hasil monetisasi akun YouTube mereka. Sebelumnya, para pemuda di kampung ini merantau keluar kota untuk mencari pekerjaan. Namun saat mengenal media sosial YouTube, warga di kampung ini pun menjadi YouTuber dan mampu meraup penghasilan belasan hingga ratusan juta rupiah. Tak hanya ingin meraup keuntungan semata dengan membuat konten yang berisi edukasi hingga pesan moral, warga di kampung ini juga ingin menyebarkan dampak positif kepada masyarakat melalui karya-karyanya. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang kampung YouTuber di Bondowoso, Jawa Timur, seperti apa aktivitas di sana dan bagaimana kampung ini bisa menggali kreativitas para pemudanya, kita akan berdiskusi langsung bersama dengan Mas Imam Januar, selaku penggagas kampung YouTuber. Selamat pagi Mas Imam, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Endro. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Mas Endro sendiri? Ya, kami semua di sini sehat-sehat. Alhamdulillah. Mas Imam, kita langsung saja berdiskusi. Menarik sekali tema hari ini dan ketemu dengan Mas Imam luar biasa, sangat menginspirasi. Tadi banyak pemuda-pemuda di sana yang juga menjadi YouTuber. Sebenarnya seperti apa Mas konsep kampung YouTube ini? Apakah betul semua anak-anaknya memang di develop gitu sama Mas Imam untuk menjadi YouTuber atau seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih begini. Jadi menurut yang saya simpulkan, jadi saya mengenal YouTube sendiri kan semenjak di tahun 2017 itu masih saya tuh statusnya sebagai karyawan toko. Tapi alhamdulillah di tahun 2017 sampai di tahun 2019 saya itu double double pekerjaan. Jadi siangnya saya kerja toko, malamnya saya menjadi seorang kreator untuk membuat konten-konten. Nah, di tahun 2019 karena banyaknya anak muda yang pengangguran, kemudian banyak yang baru lulus sekolah, ingin mendapatkan penghasilan itu harus keluar kota atau merantau ke kampung-kampung sebelah ataupun ke luar pulau. Nah, di situ saya berpikir kenapa saat ini tidak memanfaatkan dari smartphone yang mereka miliki. Jadi saya ingin mengubah bagaimana dari smartphone itu menjadi ladang emas dari teras rumahnya. Baik. Lalu di kampung ini, dalam satu kampung ini ada berapa pemuda Mas yang jadi YouTuber? Dan yang paling muda itu di kisaran umur berapa? Alhamdulillah kalau dari jumlah yang menjadi konten kreator dari kampung saya itu mencapai ratusan ya, ratusan anak atau ratusan pemuda sampai yang orang tua juga menjadi seorang kreator. Karena sudah mulai melihat dari cerminan-cerminan dari yang sudah dihasilkan. Nah, kemudian untuk usia paling muda di sini sekolah pun umur usia kira-kira 17 tahun ya, dia sudah mulai menggali dari YouTube. Karena buat bekal ketika dia sudah lulus sekolah, dia nggak kebingungan untuk mencari pekerjaan lagi. Jadi alhamdulillah sudah ada opini atau mindset untuk mendewakan seragam lagi. Jadi rata-rata sudah memanfaatkan peluang emas yang sudah bisa dirasakan secara langsung dan sudah melihat dari hasil nyatanya. Begitu. Baik. Jadi sejak umur 17 tahun atau anak-anak yang masih duduk di sekolah ya sudah mulai mempunyai Mulai. kreativitas untuk menjadi seorang YouTuber. Lalu kalau berbicara mengenai konten ini Mas, karena kan
saat ini banyak sekali saingan YouTuber-YouTuber di media sosial. Lalu bagaimana agar kampung di Bondowoso ini juga bisa tetap menarik gitu Mas dengan konten-konten yang dibuat dari para pemuda ini? Jadi kita itu memang saat menjadi seorang konten kreator, ya kan, itu merupakan salah satu musuh besar ketika menjadi kompetitor. Nah, kita tapi tidak pernah pesimis untuk masalah apa ya, pesaing ya. Karena kita di sini rata-rata saya arahkan teman-teman dan juga anak didik saya, jadilah konten kreator yang global, bukan yang terlalu personal. Jadi global itu artinya orang membutuhkan video kita atau mencari video kita, bukan pemirsa mencari kitanya, personalnya bukan. Jadi mencari apa yang mereka butuhkan. Baik itu dari yang penting kan begini. Jadi seorang kreator itu kalau mindsetnya memang cari uang, jadi kita akan membentuk sebuah skema segitiga ya. Kreator, kemudian titik atasnya adalah YouTube, titik sampingnya adalah pemirsa. Kalau kita memang menjadi kreator yang bermindset ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube, kita harus mengikuti dua ini, YouTube dan juga pemirsa. YouTube sendiri hanya butuh video yang original dan tidak melanggar. Nah, pemirsa itu butuh video yang ada nilainya. Baik itu menghibur, bermanfaat, mengedukasi, ataupun menginformasi. Nah, kita sebagai konten kreator yang memiliki mindset untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, jadi kita bisa memanfaatkan apa adanya. Jadi jangan sampai terlalu jauh untuk berpikiran harus yang seperti apa. Jadi kita memanfaatkan dari yang kita punya aja. Dari tubuh kita ini bisa menjadi konten kreator. Contohnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Contoh ya, cara menumbuhkan rambut supaya lebat. Cara bagaimana supaya tidak botak. Sampai dari ujung wajah ya, ke wajah, ke alis. Misalkan cara mengatasi uban atau cara memanjangkan alis. Atau bagaimana cara membuat wajah itu kinclong. Nah, itu salah satu pemanfaatan yang bisa kita kerjakan. Jadi jangan terlalu egois dengan keinginan kita yang ingin seolah-olah ingin terkenal atau mendapatkan sebuah viral, ya kan, ingin terkenal. Nah, kecuali kita sedang memiliki masa banyak ataupun menjadi seorang artis atau public figure. Nah, ketika bikin konten personal, walaupun dia mau ngupload lagi jemur sandalnya, mau jalan mundur, ya berarti banyak nonton. Nah, kita sebagai warga kampung, jangan memilih konten kreator yang personal, pilihlah yang global. Jadi mau bikin konten informasi, mengedukasi, menghibur, bikin konten contohnya komedi, atau prank, ataupun film-film yang menginspirasi, itu bisa menjadi konten. Dan jangan pernah pesimis bahwa di YouTube itu sudah ada. Nah, kita harus mengamati ya, amati, tiru, modifikasi, kalau bisa kalahkan. Jadi apa kekurangan dari video orang lain, kita mengambil kelebihannya. Begitu Mas Endro. Itu dia ya, harus bisa memanfaatkan apa yang ada di diri kita dan sekeliling kita agar bisa menjadi sebuah konten yang original. Nah, pertanyaannya Mas, kan di kampung ini ada ratusan YouTuber ya, konten kreator di sana. Apa saja Mas kebanyakan yang diciptakan, konten-konten seperti apa yang dibuat dari para pemuda di sana, dan tadi kan range usianya berbeda-beda ya. Bagaimana cara Mas Imam juga mengembangkan potensi mereka agar bisa benar-benar fokus menjadi YouTuber yang original? Yang pertama adalah saya bagaimana harus mengubah mindsetnya, pola pikirnya, ya kan? Kalau dulu kebanyakan orang-orang itu di kampung saya, dia harus mendapatkan uang, harus keluar rumah. Nah, tetapi saat ini alhamdulillah saya balik, bagaimana uang itu mencari kita ke dalam rumah. Itu yang pertama. Jadi harus saya olah dulu mindsetnya, supaya mereka itu memiliki rasa percaya diri dan semangat. Nah, setelah itu kita arahkan untuk ide kontennya. Minimal kita harus sesuaikan dengan hobi dan juga passionnya. Nah, jika orang itu tidak memiliki hobi atau passion, minimal kita manfaatkan lingkungan sekitar yang bisa dijadikan konten kreator. Contoh saja mungkin tetangga nih lagi memiliki peternakan kambing. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Jadi untuk dijadikan sebuah konten.
Dan rata-rata di kampung saya di sini, muda-mudinya dan juga banyak orang tua adalah memilih konten-konten yang saya ajarkan adalah yang 5 poin. Yang pertama, membuat konten yang abadi. Yang kedua, membuat konten yang tanpa modal. Yang ketiga, membuat konten yang memiliki mangsa pasar luas dari usia anak-anak sampai orang tua dan juga laki-laki dan wanita. Dan juga yang keempat adalah memilih konten yang tidak harus memiliki keahlian khusus dan juga harus membutuhkan SDM orang lain ya. Jadi membutuhkan tim. Nah, itu. Yang terakhir adalah memilih konten yang sangat fleksibel. Jadi kita bisa mengerjakannya tanpa menggunakan waktu yang khusus dan juga memerlukan tempat yang khusus. Nah, salah satu contohnya yang dari 5 poin ini adalah kesehatan, konten Islami. Jadi misalkan orang itu hanya bisa mengaji. Nah, buatlah konten murotal, ya kan? Bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, kemudian tinggal kita mengemasnya. Bagaimana supaya lebih menarik untuk ditonton oleh pemirsa. Nah, yang paling penting di sini adalah bukan masalah kualitas dari videonya. Maksud saya kualitas dari Full HD atau harus menjadi videografer dulu, ya kan? Untuk menilai dari kepuasan nilai video itu. Jadi nggak harus seperti itu. Jadi saya mengajarkan kepada mereka bahwa menjadi YouTuber itu memang berbeda dengan videografer. Jadi pengen jadi YouTuber nggak harus pintar dulu untuk menjadi seorang videografer. Jadi manfaatkanlah apa yang kalian punya. Nah, Baik. itu. Jadi itu Jadi ya. ketika sudah membuat sebuah, ya. Baik. Kita Jadi harapkan sangat mudah sekali untuk ya, gimana baik. itu? Baik, Mas Imam, karena waktu kita terbatas, kita harus mengakhiri diskusi ini, tapi Ya, kita harapkan pemirsa di rumah juga bisa terinspirasi, bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam dirinya, yang ada di lingkungan sekitar, untuk bisa menjadi itu sebuah karya yang pesan bisa saya. menginspirasi banyak orang, dan tentunya dengan karya-karyanya yang Ya, positif juga. Terima kasih, Mas Imam, telah berbagi inspirasi betul. bersama kami di Halo Indonesia. Sehat-sehat selalu, Mas Imam, dan salam untuk teman-teman YouTuber di sana. Amin. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.